Kamu tahu ingin sudah itu yang orang lagi Paraman. Polasi yang kayak doang kampung aku. Lasi. Pokoknya tidak. Betul, saya betul. Kalau betul dia mah dijauh lah kalau ngelatan lah. Koncopo kok. Jadi penting gitu. Tanya orang yang meninggal, Assalamualaikum Dajjal. ini orang tua Pak. Iya. Terima kasih banyak. Nah, kurang madang tadi dong. Oke. Berbor Pak. Oh Pak deh. Dah, aku udah mau Pak. Lewat tuh pala no. Agar apa? Menompu. Udah mau. Ambil betulnya oh kampis. Jadi kampis populer. Kampis. Terima kasih. Nah, itu dari kampis. Mau pisang. Ya. Oh, di kafe. Di makanan baru. Oleh-oleh dari beliau. Waktu pertemuan beliau. Ya siap, sehat. Ya, Pak Fedi, sehat. Alhamdulillah. Profesor. Oh, kakaknya Bupat. Kakak tuh dia. Yang Bupat tuh kakak. Oh, yang Bupat yang kakak. Nah, jadi lah sesuai dengan visi misi aku buat di Pelano itu. Ya, yo kan waktu cara beliau kan. Alhamdulillah. Sama Pak. Betul Pelano ya. Oke. Ya. Ya aduh Pak. Pak Isnu nggak bisa hadir. Ya. Ya Pak. Dulu Pak, Ibu petang Pak Dian lagi baru. Oh ya. Bu kan waktu acara di itu di Mas Haji itu ada acara lu di RT. Enggak bisa lu tinggal. Jadi malam itu kan lagi waktu sih. Acara apa nih? Dari Kamang TV, Pak. Channel YouTube.
YouTube saya. Iya. Salomi. Dari mana? Wah, mantap. Iya, Nopi. Dari Kamang TV channel. Kamu di channel. Kamang TV Sabana Sege. Ini Ikaba. Ikaba Jakarta dan sekitarnya. Mantap. Semoga sukses. Dari mana kok? Mangke, sewa. Mage Sondok kita Madakian. Kami dari Kamang. Kamang TV. Satu, dua, tiga. Salam Cek Sana dari Kamang TV. Dari Duran Kembe Darussalam. Kamang TV Sabana Sege. TV Suara Sege. Kasih. Ini Izin Pak. TV Mage ya, Kamang ya? Kamang TV. Channel YouTube misal. Maaf nih minta. Dari mana uni kok? Dari Yayasan Kerajinan Amestia. Kami dari channel Kamang TV. Kamang TV Sabana Sege. Makasih. Salam C, apa udah? Iya, Pak. Kami dari Kamang TV channel. Insyaallah Biko sore diedit. Kami dari Malala, Pak. Dari mana udah? Kecamatan Malala. Kecamatan Malala. Iya. Salam, kasih. Terima kasih. Kamu di Pemda. Tapi salam lah dulu. Kamang TV ya? Iya. Kamang TV Sabana Sege. Makasih. Kalau kami kalau donor Sherlock kan sejauh lah di sistem itu. Jamur saya. Kasida jalan katapian, takato ambo kamanyamba, ampunkan ambo kanan debak sama, rila jemaah tolong barikan. Ambo badagang di palang, parmato jatuh kalambah, duduk ambo lai batana, kagak ambo mambilang sambah. Bataga batu palang, tabe urang magalisakan,
ambu tagak basabak bakaran alah sapakai silang nan babangka lambun balambun ka Indogiri kalalu singgah ka Batipu sungguh pun ambu tagak badiri namun batin duduk basimpah talatak karih di ateh banta basusun ampek-ampek ambur tagak sambil menyapa ujib batin kanan ampek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Agam, tokoh-tokoh masyarakat Agam yang kami muliakan, Ketua Bakur Agam Jakarta beserta pengurus, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara prarakor pemerintah daerah Kabupaten Agam dengan para perantau asal Kabupaten Agam se-Jabodetabek di Aula Pertemuan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta pada hari ini Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022. Kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
diucapkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam, Bapak Nofik Irwan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. DPRD Kabupaten Agam, Bapak Dr. Nofik Irwan. Yang kami hormati tokoh masyarakat Agam dan Sumatera Barat dan nasional, abang kami, abang Dr. Yang kami hormati Ketua Bakwal Agam Jakarta beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua Organisasi Perantau baik kecamatan Nagari se-Jabodetabek yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Kepala OPD, pimpinan Bank Nagari Lubuk Basung, dan tokoh masyarakat peserta kegiatan parakor yang kami muliakan. Indak basisia di basiba, indak baigo di babate, nang ketek dak taibo gala, nang ketek dak taibo namo, nang gadang dak taibo gala dalam sabah ka sadonya. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, di mana pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, nikmat dalam rangka acara rapat koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Agam dengan perantau dan tokoh masyarakat Agam yang ada di Jabodetabek. Selawat beri salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau memberi syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini. Dasar pelaksanaan pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 3 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Yang kedua,
Peraturan Bupati Agam nomor 26 tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022. Tema. Adapun kegiatan ini temanya adalah sinergi antara pemerintah daerah, antara rantau dengan ranah dalam mensukseskan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Agam. Tujuan adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan interpretasi antara rantau dengan ranah atau antara. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Ketua Bakor Agam Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Zulbahri MP. Seiring malam barabah lalu balam nanti. Seiring salam disambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Bupati Agam, Pak Dr. Andri Horman, yang kami hormati Ketua DPRD Agam, Pak Nongkirwan, yang kami hormati orang tua kita, Pak Dr. Baktiar Kamsah, salah satu tokoh tua kita di Jakarta. Saya kira salah satunya tinggal beliau yang masih berkiprah maksudnya. Yang kami hormati Pak Profesor Malis Rahman, dan yang kami hormati para pejabat di Pemda Agam, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, atau yang tidak berkepala. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Agam beserta orang-orang tua kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dunsana dan saudara kami dari ikatan keluarga baik tingkat kecamatan maupun tingkat kenegarian yang ada di Jabodetabek. Alhamdulillah kita bersyukur Allah SWT kita diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati beserta jajaran, karena kita perantau Agam di Jabodetabek ini sebenarnya sudah cukup lama tidak bertemu, apalagi 2 tahun belakangan. 2 tahun belakangan ini kita dilanda pandemi sehingga kita jarang bertemu. Nah, ini sebenarnya gagasan ini sudah cukup lama. Tokoh masyarakat Agam di Perantau yang disampaikan oleh Bapak Haji Baktiar Kamsah SE, Datuk Marajo Nansati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Sekda, Ketua DPRD, Ketua Bakor Agam beserta jajarannya, para datuk-datuk, nenek mama, cerdik pandai, tundukan luang. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang Rahman dan Rahim, yang bisa menggerakkan hati kita untuk bisa datang ke tempat ini
dalam rangka yang telah dijelaskan oleh Ketua Bapor sekaligus menyambung tali silaturahim antar kita. Yang kedua, tentunya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan selalu menyertai kita. Hadirin yang terhormat, acara kita ini tadi dimulai dengan pembacaan Al-Quran. Kemudian semua pembicara menggambarkan bahwa memang orang Minang itu adalah orang yang muslim. Sesuai dengan prinsip orang Minang, ya, adat bersandi syarat dan syarat bersandi di dalam Allah. Prinsip-prinsip ini harus kita pegang di rantau. Jangan ada orang Minang yang dianggap tidak muslim. Kalau disebut Minang, ini pasti dia orang muslim. Oleh karena itu tugas kita menjaga anak-anak kita agar semangat Islaman dia itu harus kita tanamkan, dan semangat kebangsaan Indonesia itu harus kita jelaskan. Perpaduan antara Islam dan kebangsaan itu nggak bisa dipisahkan. Inilah yang disampaikan para tokoh-tokoh Minang walaupun mereka membicarakan tentang negara ini. Hadirin yang terhormat, saya diminta dengan tiba-tiba saja memberikan sambutan ini. Saya kalau udah bertemu sama orang Minang, otak saya terus berpikir apa yang harus saya sampaikan. Karena orang Minang ini orang yang pintar. Kita dilahirkan dalam gen, keturunan kita itu orang yang cerdas. Jarang orang Minang itu tidak cerdas. Umumnya orang Minang itu cerdas. Bukan saja, apalagi orang Agam. Bahkan gubernurnya pun orang Agam sekarang ini. Jadi itu cerdas-cerdas semuanya. Di balik kecerdasan ada masalah besar bagi orang Minang. Untuk bersatu dalam ikatan itu agak berat. Saya sering mengikuti, sehingga ada, saya tidak tahu apa namanya itu, semacam pomeo jadiak sakambuang. Jadi sulit untuk bisa menyatukannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, kadang-kadang persatuan itu lebih bagus di rantau daripada di kampung. Itu kejadian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ini lahir di Aceh tahun 45 di sini. Saya besar di kota Cani dan Medan. Tahun 64 saya kelas 3 sekolah di Meninjau. Barulah saya tahu kampung saya di Meninjau itu. Selama ini saya tidak tahu. Saya tinggal di Bayur. Pada waktu saya mengangkat padi dari pinggir gunung ke tempat saya kumpul-kumpul untuk belajar, barulah saya menyaksikan kampung saya ini indah. Bukit, sawah yang berterap seperti di Bali, kemudian ada danau. Pada waktu musim padi sedang menguning, waktu itu Pak, masa saya, orang nggak boleh ke sawah itu tidak patuh. Karena wali nagari itu namanya Kamarudin, itu orang bertani harus serentak, nggak mau ditamparnya. Orang takut kalau dibawa ke Meninjau, takut orang. Saya menyaksikan keindahan itu. Bisa kita bayangkan, dikala padi sudah menguning, dihembus oleh angin dari gunung, macam ombak bulir padi itu. Dan saya lihat danau saya yang biru. Maka saya jatuh cinta lah dengan kampung halaman saya. Itu bisa. Begitu saya jadi anggota DPR,
Kalau saya susah, umpamanya pada waktu saya, mohon maaf Pak Bupati, boleh ini ya, Bapak dari Perintah Rumah. Kemudian saya berpikir, kalau saya berkuasa, saya harus membangun kampung saya. Itu cita-cita saya dari dulu. Mengapa? Karena kampung saya itu indah. Sumatera Barat itu indah. Apalagi Agam, indah. Di mana ada tempat, ada dua gunung, Merapi Singgalang, menciptakan udara yang sejuk. Carilah di dunia ini, payah Bapak itu. Ada danau, kemana mau dicari itu? Banyak negeri sudah saya kunjungi. Sebagai menteri tentu sebagai DPR, menteri kan banyak kerjaan. Saya menganggap Sumatera Barat itu indah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan keindahan ini untuk membangun masyarakat Sumatera Barat dan orang Minang. Saya rindu agar orang Minang ini menjadi orang yang pikat. Kita harus kompak, harus satu. Kita nggak usah bertengkar di dalam lingkungan kita ini. Tapi di partai politik kita boleh bertengkar supaya kita jadi ketua. Sekarang kan kita kan kalah, mohon maaf ya. Kita hari ini kalau dalam permainan kita nggak hebat, Pak. Menteri kita sedikit. Masa saya kami ada beberapa orang yang ada hanya Sumando. Di DPRD tidak hebat. Saya tahu persis kok. Tokoh-tokoh yang menonjol tidak nampak, walaupun dia secara pribadi hebat. Bagi saya, jika kita ingin membangun, perlu ada kekuasaan. Itu pendapat saya. Kekuasaan itu bisa kita ambil kalau kita kompak. Mana bisa kita berkuasa kompak pun tidak. Kemudian kelakuan kita asyik menjelek-jelekkan aja. Saya kepingin, semoga saya bisa menyaksikan bahwa ke depan banyak orang yang menjadi menteri. Itu pikiran saya, Pak. Maka saya aktif berkawan-kawan kemana-mana. Kita harus bisa mengembalikan ruh jihad kita untuk berlomba-lomba merebut dalam permainan ini sesuai dengan aturan yang ada, agar kita bisa tampil sebagai pemimpin bangsa ini. Kita kepingin harus lahir harta yang baru. Kita kepingin supaya muncul Tan Malaka yang baru. Kita rindu ada Emir Salim, Pak Emir. Kita butuh tokoh-tokoh seperti itu. Dan kalau saya ditanya, jika Allah mentakdirkan adik-adik saya menjadi orang berkuasa, jangan lupa membangun kampung halaman. Saya sering bergurau sama Pak Emir, ya. Banyak tokoh-tokoh senior itu, Pak Awan. Saya bilang saya agak berbeda sama Bapak. Apa itu Bahtiar? Bapak memang hebat, tapi saya lihat Bapak kurang membangun kampung Bapak. Prinsip membangun kampung menurut saya itu bagus. Bangun rumah, jangan tinggal di hotel. Oh, nggak ada yang tinggal, ada saudara kita yang tinggal. Saya sangat senang kalau ada orang mau pulang ke kampung. Asal dia pulang ke kampung bawa uang, dia belanja, maka ekonomi bergerak. Jangan pulang ke kampung menjual harta pula. Itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Kalau saya dengar saya marah. Itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan,
kita di Jakarta ini ada badan koordinasi. Beberapa daerah ada dibentuk IKLA, Ikatan Keluarga Dua Agama. IKLA itu disponsori oleh Pak Aristo dan saya. Ya. Saya berpikir bagaimana orang di rantau ini bisa bersatu lah. Ya. Persatuan itu sering berkumpul itu sangat penting. Dalam ilmu manajemen itu kan kalau kita berkumpul itu membangun network. Bapak-bapak yang sekolah tinggi kan ngerti. Jika network terbangun, ya, jejaring ada, maka di situ rezeki datang. Tak mau rezeki itu datang kalau duduk sendiri-sendiri aja. Maka di situ perlu, dan di situ kita bisa berembuk apa yang bisa kita kerjakan. Inilah pendapat saya tentang organisasi. Hadirin yang saya cintai, kalau kita data tokoh-tokoh agama banyaknya, mungkin komunikasi kita yang tidak berkembang. Tadi kan saya jelaskan siapa saya, karena saya kira mungkin banyak orang yang tidak kenal. Istri saya orang Jawa, Pak. Karena orang Minang nggak mau menjadi sama saya. Ya, jadi kadang-kadang Ili Kasim kalau dia membuat lagu nyindir saya, apa? Kasih tertumpah ke orang Minang, tapi apa istrinya orang Jawa gitu. Nah, orang bilang memagar kelapa condong. Itu saya katakan perkara jodoh sulit juga itu urusan Tuhan. Memang istri saya adalah orang Jawa. Yang pertama Jawa Diri, meninggal ya karena kanker 8 tahun dia gila. Yang kedua ini juga adalah orang Banjarnegara, tokoh Serikat Islam. Jadi hadirin terhormat, walaupun begitu, ya bahasa Minang istri saya dari saya kalah. Karena kalau pulang ke Bayur di dapur orang itu bahasa Minang terus, maka dia lama-lama jadi bagus. Sementara saya tidak. Saya terlalu kental dengan logat Medan saya. Karena memang saya mulai dari SMP, mahasiswa terlalu banyak di Medan. Bahkan di Sumatera Utara itu saya pernah menjadi anggota DPRD provinsi. Waktu saya berkuasa lain lagi saya buat. Tidak ada bencana alam di Sumatera Barat, Pak, yang saya tidak melompat ke sana. Nggak ada, dosa jalan di Sumatera Barat juga. Begitu saya tahu ada bencana alam, besok saya sudah hadir di situ dan saya bawa duit. Karena kalau bencana alam pidato sakit kepala orang itu. Pidato ini nggak ada yang bawanya. Itu apa itu? Ya, maka saya bawa. Ada dana di Depsos saya kasih, dana sumbangan masyarakat. Menurut saya siapapun di antara adik saya yang berkuasa nggak usah takut. SBY pernah tanya sama saya di pesawat, Pak Wajar kabarnya membangun kampung ya? Iya sebenarnya. Kampung saya itu bagian daripada negara kita, Pak. Dan menurut saya Bapak harus membangun kampung Bapak. Kenapa Pak Wajar? Kalau Bapak tak jadi presiden, waktu Bapak pulang kampung, tak ada orang menyapa Bapak nanti. Oh begitu ya? Dibangunnya kampungnya hebat-hebat. Itu nggak masalah. Jangan jadi pemimpin kita orang awak ini nengok ke kampung pun tak mau. Saya nggak setuju, Pak. Ya mohon maaf ya. Pandangan saya nggak cocok dengan seperti itu. Kan ada filsafat apa ya? Filosofinya setinggi-tinggi terbang bangau, toh akhirnya akan kekubangan. Nggak ada. Maka menurut saya tanamkanlah kecintaan terhadap kampung halaman itu. Ya.
Ini yang menurut saya harus kita lakukan. Untuk bisa itu, maka diperlukan kita bersatu. Alatnya apa? Organisasi. Buatlah namanya. Kalau kita membuat namanya Tubakor, ya silakan. Toh tujuannya sama. Kalau membuat ikhlas, silakan. Supaya dia lebih besar. Hal-hal seperti ini saya jelaskan di Pekanbaru. Karena itu persaingan antara orang Minang dengan yang lain itu ketat. Ya, orang Minang banyak di Pekanbaru juga. Saya sudah katakan, ini kalau kita kompak di Pekanbaru ini, wali kota orang Minang ini namanya pidato. Menjelang pemilu ini, banyak juga kelakuan yang tak bagus. Mau menciptakan organisasi-organisasi yang baru dari Minang ini. Apa tujuannya? Supaya ditunjukkannya dia itu hebat. Nanti organisasi seperti itu habis pemilu mati. Karena nawa itu salah. Menurut saya jangan itu kita lakukan. Kalau kita sudah bersepakat apa di sini, itulah kita lakukan. Jangan kita ciptakan sesuatu yang baru. Ini harapan saya agar kita bisa diperhitungkan orang. Bapak dan Ibu, terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada orang akan memperhitungkan kita kalau kita lemah. Orang akan menghargai kita kalau kita kuat. Itu prinsip di dalam bernegara dan bermasyarakat. Orang yang lemah hanya dikasihani, Pak. Tetapi kalau orang yang kuat akan dihormati dan dihitung orang. Untuk kuat harus bersatu. Tidak ada rumusnya kuat itu sendiri-sendiri. Inilah pendapat saya. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak masalah. Tugas saya sudah menyampaikan sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sekali lagi saya katakan saya rindu ada di Agam ini akan menjadi menteri, Amin. menjadi pejabat tinggi, Amin. menjadi direktur jenderal. Dan kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara adik saya punya posisi seperti itu, harus bantu orang Minang ini. Waktu saya berkuasa, asal disebutnya orang Minang, saya telepon, apa masalah kau? Gini-gini bang, gini-gini bang. Saya, mana bisa saya lakukan. Saya ini dari P3. Begitu saya jadi menteri, dalam panel di TV saya ditanya, Pak Bacar kan dari P3, sekarang Bapak jadi menteri. Saya bilang, dikala saya dilantik dan disumpah, loyalitas saya terhadap partai berakhir, dan loyalitas saya terhadap negara saya mulai. Nggak ada saya beda-beda. Itulah negarawan. Orang Minang harus menjadi negarawan. Harus kita tunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita itu adalah negarawan. Kita ingin Indonesia ini bagus. Ya, itu yang kita harapkan. Itu bisa Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik-adik saya. Karena kita ini gen orang yang pintar. Kita tuh nenek moyang kita, turunan kita tuh bagus otaknya, Pak, bukan IQ jongkok. Hanya karena kita itu tidak punya fasilitas. Coba kita punya fasilitas yang hebat. Adik-adik kita itu bisa luar biasa ini. Saya sudah buktikan itu kok. Saya bangun sekolah SMA Agam Cendekia, hampir 90% mereka bisa menduduki perguruan tinggi negeri. Mereka banyak di UI, ITB, Gajah Mada, dan itu semuanya. Dan itu saya nggak tahu sudah pulang atau tidak itu ngambil gelar doktor fisika nuklir. Saya kagum dengan seperti itu. Karena keturunan kita ini bukan keturunan orang bodoh. Kita ini keturunan orang pintar.
hanya tidak mampu fasilitas saja. Dengan kekuatan rantau yang kita ini diberikan Allah rezeki yang bagus, kita pikirkan sumbangsih apa yang bisa kita berikan kepada kampung halaman kita. Jangan diminta pula bupati harus menyumbang kita pula, terbalik itu Pak. Sumbangsih apa yang rantau bisa berikan kepada kita, baru jadi. Hadirin terhormat, terima kasih banyak. Ini terlalu lama jadi, ya saya memberikan semacam ya pikiran-pikiran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita bersama. Saya mohon maaf jika dalam acara ini terlalu banyak saya menggurui. Saya sadar benar bahwa di sini banyak orang yang tidak. Mohon maaf saya jika tutur kata saya ada yang tidak baik dan menyinggung perasaan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.